datang di Edukatnesia Channel. Kali ini kami akan mempersembahkan dongeng Nusantara yang berjudul Kisah Jaka Tarub dan Dewi Nawang Bulan. Sebelum melanjutkan sahabat Edukatnesia, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Kisah Jaka Tarub dan Dewi Nawang Bulan. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang janda yang bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena telah lama suaminya meninggalkan dunia. Pada suatu hari ia kemudian mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak itu kemudian diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub adalah seorang anak yang rajin dan penurut kepada Mbok Randa. Waktu pun berlalu, Jaka Tarub akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, gagah dan baik hati. Setiap hari, dia berusaha untuk selalu membantu ibunya. Ketampanan dan kebaikan Jaka Tarub menjadi terkenal di desa itu. Banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya, namun ia belum ingin menikah. Pada suatu hari, secara tidak sengaja ia melewati sebuah telaga. Kemudian dia melihat ada para bidadari yang sedang mandi di telaga itu. Di telaga tersebut tampak ada 7 bidadari cantik yang tengah bermain air. Para bidadari itu saling bercanda dan bersukaria. Melihat kecantikan para bidadari itu, Jaka Tarub sangat terpesona. Karena Jaka Tarub merasa terpikat dengan para bidadari itu, kemudian dia mengambil salah satu selendang dari mereka. Maka, setelah para bidadari itu selesai mandi, mereka pun kemudian berdandan dan siap-siap untuk pulang kembali ke kahyangan. Mereka kembali menggunakan selendangnya masing-masing, namun salah satu dari bidadari itu tidak dapat menemukan selendangnya. Maka saudara-saudaranya turut membantu mencari, namun walaupun hari sudah senja, selendang itu tidak bisa mereka temukan. Karena hari sudah menjelang malam, mereka terpaksa meninggalkan salah satu saudari mereka yang bernama Nawang Bulan seorang diri di bumi karena mereka harus segera kembali ke kahyangan. Nawang Bulan sangat bersedih karena dia tidak bisa pulang ke kahyangan. Tidak lama kemudian datanglah Jaka Tarub menghampiri dan berpura-pura akan menolong bidadari itu. Diajaknya bidadari yang bernama Nawang Bulan itu untuk menginap di rumahnya. Lambat laun mulai muncul perasaan di antara mereka berdua dan akhirnya mereka pun kemudian menikah. Jaka Tarub dan Nawang Bulan hidup berbahagia. Mereka kemudian memiliki seorang putri yang cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Bulan memberikan syarat kepada Jaka Tarub untuk tidak pernah menanyakan kebiasaan-kebiasaan yang akan dilakukannya setelah mereka menikah. Salah satu kebiasaan dari Nawang Bulan adalah apabila dia memasak nasi, ia cukup menggunakan 1 butir beras saja. Dari 1 butir beras itu dapat menghasilkan nasi yang sangat banyak. Suatu ketika Jaka Tarub ini karena rasa penasaran yang sangat kuat melupakan janjinya kepada Nawang Bulan untuk tidak mencari tahu kebiasaan dari Nawang Bulan. Jaka Tarub membuka panci tempat Nawang Bulan memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat perbuatan tersebut Nawang Bulan menjadi kehilangan kekuatannya. Ia harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Pada suatu ketika Nawang Bulan hendak mengambil padi yang akan dia gunakan untuk menumbuk. Kemudian tanpa sengaja dia melihat selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang itu disembunyikan oleh Jaka Tarub di lumbung gabu. Betapa marahnya Nawang Bulan, karena dia mengetahui bahwa yang telah mencuri selendangnya justru adalah suaminya sendiri. Maka, dia pun memutuskan untuk pergi ke kahyangan. Jaka Tarub yang mengetahui keadaan tersebut berusaha mencegah Nawang Bulan pergi dan meminta maaf kepadanya, agar istrinya tidak pergi lagi ke kahyangan.
Namun tekad Nawang Wulan sudah bulat, ia akan meninggalkan Jaka Tarub, tetapi dia akan tetap pergi ke bumi untuk menyusui anaknya dengan syarat Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawang Wulan menemuinya. Ia ingin dibiarkan sendiri bersama anaknya di telaga. Jaka Tarub sungguh menyesal, ia menahan rasa sedih yang sangat dalam, tetapi dia berusaha tegar karena menyadari bahwa hal tersebut memang kesalahannya. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, maka sang bidadari pun kemudian terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Terima kasih sahabat Edukatnesia Channel telah mendengarkan dongeng hari ini. Nantikan dongeng-dongeng Nusantara lainnya. Dalam pepatah mengatakan negara yang besar adalah yang tidak melupakan jas merah, artinya bangsa yang tak melupakan sejarahnya.